Kisah dua murid kembali ke Emmaus adalah kisah kekecewaan, kisah kegagalan, dan keputusasaan. Karena memang itulah alasan mereka kembali dari Yerusalem ke Emmaus. Hancur hati mereka itu ya. Mereka sedih, lemes, tak bergairah. Karena Yesus yang mereka harapkan menjadi penyelamat malah mati. Bahkan matinya begitu tragis. Jauh dari apa yang mereka bayangkan. Ironisnya, justru itu juga yang membuat mereka tidak bisa menyadari kehadiran Yesus di depan mata mereka. Tenggelam terlalu dalam pada kecewaan, pada kegagalan, sehingga tidak melihat harapan. Padahal harapan itu di depan mata, yaitu Yesus sudah bangkit. Hidup dalam Jumat Agung terus yang berkepanjangan tanpa melihat Paskah. Saudari-saudaraku terkasih, pengalaman kecewa, gagal, dan sakit hati yang tidak kita olah, tidak kita sadari, bisa membuat hidup kita ini tidak melihat Tuhan, tidak melihat adanya harapan, seolah-olah semuanya buntu dan tidak ada jalan keluar. Pemikiran atau pernyataan seperti misalnya, seumur hidup aku tidak akan pernah mengampuni dia. Dia tidak akan pernah berubah, sudah. Atau pemikiran atau pernyataan, aku tidak mau lagi pelayanan gereja. Apa pelayanan kok begini? Ya. Percuma ke gereja, itu romo-romonya aja pada hidupnya nggak benar. Untuk apa aku berdoa? Untuk apa ekaristi? Nggak akan ada yang berubah kok. Ya. Mending kerja, malah jelas dapat duit. Atau mending nongkrong aja ya kan, ada relasi. Saudari-saudaraku terkasih, banyak dari kita bisa mengalami hal macam ini. Dalam bahasa spiritualitas disebut desolasi. Desolasi adalah kesepian rohani atau kekeringan batin di mana seseorang merasa jauh dari Tuhan, kehilangan harapan, iman meredup, serta mengalami kegelisahan, ketakutan, dan kelesuan hidup. Dalam keadaan macam ini, yang namanya roh jahat itu akan membuat kita semakin berlarut-larut dalam kesedihan dan tidak melihat cinta Tuhan. Kita akan terus hidup dalam pikiran dan ego kita sendiri. Setan itu dalam benak kita akan terus bilang, teruslah bersedih ya, jangan happy. Kamu memang gak akan bisa, kamu gak mampu. Oh itu memang mereka yang jahat, kamu yang paling benar. Ya. Atau kata-kata percuma, ya, sia-sia gak ada gunanya apa yang kamu lakukan. Ya. Mending cari hiburan saja. Gitu. Tuhan gak peduli kok sama kamu. Itu muncul. Ya. Intinya kita dibuat oleh roh jahat supaya kita tidak mengalami kebangkitan bersama Kristus. Dan terus terpuruk dalam kehancuran. Tapi seperti kisah Emmaus itu ya, Tuhan datang. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Meskipun Tuhan tidak dikenali, Tuhan Yesus tidak masalah. Ya. Tetap dengan sabar mendampingi, menemani kita. Disinilah kunci. Apa yang bisa membuat kita bangkit dari kehancuran hidup yang kita alami. Kalau belajar dari Injil ada dua hal. Yang pertama mengenai kesetiaan kita belajar kitab suci.
Para murid Emmaus dalam perjalanan itu, walau tidak mengenali dan menyadari Yesus, mereka berusaha mendengarkan pengajaran Yesus. Bahwa penderitaan dan kematian itu adalah jalan menuju kebangkitan dan kehidupan kekal. Dalam hidup tidak mungkin kita lepas dari penderitaan, namun justru lewat kehancuran itu ada pelajaran berharga yang membuat kita mampu bangkit lebih baik dari sebelumnya. Jadi pentingnya kita mendengar sabda Tuhan, merenungkannya, belajar, adalah kita itu semakin menyamakan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Hati kita dengan hati Tuhan. Tindakan kita dengan tindakan Tuhan. Semakin kita mendengarkan dan belajar, kita akan semakin menemukan hal-hal baru gitu ya, aha moment gitu ya. Yang membuat kita, oh ternyata jadi Katolik, ikut Tuhan itu juga memanggul salib. Aku pikir ikut Tuhan itu semuanya lancar. Nah, ini harus disamakan. Kalau enggak, kita akan terjebak dalam pikiran dan keinginan kita sendiri, sehingga terus hidup dalam kekecewaan dan kehancuran. Lalu yang kedua, mempersilahkan Tuhan Yesus mampir. Mempersilahkan Yesus mampir adalah memberi ruang bagi Yesus dengan berdoa dan merayakan Ekaristi. Lewat itu, entah bagaimana dan dalam momen apa, Tuhan itu seperti menyentuh hati kita dan membuat kita sadar akan sesuatu yang dialami murid Emmaus itu. Mereka mempersilahkan Yesus kan, mampir dulu. Ya. Mereka makan bareng, berdoa bareng, memecah roti, dan tiba-tiba mereka sadar, itu Tuhan. Ya. Saya dalam hidup pernah mengalami pengalaman kurang bisa menerima hidup dalam keluarga saya. Kok keluarga saya tidak seperti keluarga lain? Waktu itu saya masih remaja itu mikir begitu ya. Kok teman-teman itu ngobrol, lalu akrab dengan orang tuanya, bisa ngobrol dan bercanda begitu ya. Kok saya nggak bisa ya gitu. Kok saya nggak se-happy mereka. Kok Tuhan rasanya tidak adil. Sampai akhirnya ya itu terus saya rasakan hingga waktu frater itu ya, diajak untuk berdoa dan merenungkan itu. Ya. Yang penting kuncinya bagi saya setia. Ya. Tidak sempurna kok doa-doa saya itu. Dulu saya disuruh doa, ya bangun 4:30, jam 5 itu meditasi saudara-saudara. Kalau meditasi duduk begitu ya, tiba-tiba bisa miring-miring, ngantuk gitu ya. Nah, teman saya lebih parah ya. Dari awal sejak semula sudah bawa selimut gitu. Tapi tetap setia. Sampai akhirnya dalam salah satu doa, dari katakanlah ratusan doa, ajaib bagi saya muncul dalam doa itu tiba-tiba memori lama yang tidak pernah saya ingat sebelumnya. Tiba-tiba muncul gitu. Ada pengalaman liburan sama keluarga. Ya. Sederhana. Ya. Saya ingat waktu itu naik pick up. Ya. Saya di belakang, jadi pick up yang tertutup saya di belakang. Liburan bersama keluarga. Dan tiba-tiba hati saya berubah. Ya. Pikiran saya berubah. Dan sejak saat itu dan seterusnya saya merasa keluarga saya adalah keluarga yang dengan berbagai cara berjuang mencintai satu sama lain. Dan saya sangat mensyukuri keluarga saya dan tidak mau mengganti mereka dengan keluarga lain. Pengalaman macam ini disebut konsolasi. Ya, tadi desolasi, ini konsolasi. Konsolasi adalah hiburan rohani
rahmat Tuhan, pemberian Tuhan dalam hidup kita karena kita mau belajar untuk setia. Pengalaman batin di mana seseorang merasakan kedekatan dengan Tuhan, semangat, hatinya berkobar-kobar seperti murid Emmaus itu, berlari kembali ke Yerusalem menuju ke para murid yang lain. Ada damai sejahtera serta keinginan kuat untuk berbuat kebaikan dan memperbaiki diri. Saudari-saudara, semoga kita mau belajar terus setia untuk mendengarkan, merenungkan kitab suci dan mempersilahkan Tuhan hadir dalam hidup kita lewat doa-doa dan ekaristi, lewat pelayanan kita, sehingga kita boleh mengalami kebangkitan, mengalami konsolasi, mengalami hati yang berkobar-kobar dalam setiap pengalaman yang barangkali mengecewakan, barangkali begitu berat dalam hidup kita. Amin.